sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, kesehatan, afiat, bahkan waktu luang sehingga kita masih bisa berjumpa di channel Rabbani TV dalam judul Ramadan dan Perubahan. Salawat beserta salam selalu kita sanjung-sajikan untuk Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Semoga segala ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau selalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat Rabbani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang selalu kita nanti-nanti, bahkan kita rindukan. Sensasi yang kita rasakan di bulan ini menambah tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, apalagi diimbangi dengan amal-amal saleh yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, terkadang kita lupa tujuan utama dari bulan Ramadan ini, sehingga bulan ini berlalu begitu saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan biarkan bulan ini hanya berlalu begitu saja tanpa ada efek perubahan dalam diri kita. Karena jika bulan ini berlalu begitu saja dan kita tidak mengimbanginya dengan amal-amalan sholih, tentulah di akhir nanti akan ada penyesalan yang timbul dalam diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menambah amalan-amalan baru. Bahkan waktu yang tepat untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, bahkan aib-aib kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, karena di kemudian hari tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan ini melainkan dalam keadaan suci. Layaknya kita keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan suci bersih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sadari bahwa banyak dari kita ini menyia-nyiakan bulan Ramadan hingga berlalu begitu saja. Kemudian Allah berikan lagi kesempatan di tahun berikutnya untuk berjumpa dengan Ramadan. Sahabat Rabbani TV yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari bahwa terkadang banyak dari kita melalaikan bulan Ramadan ini hingga berlalu begitu saja. Kemudian Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk berjumpa di tahun berikutnya. Dan kemudian sayangnya kita mengulangi hal yang sama. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, sampai kapan kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Sementara kita tahu bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang. Dan padahal kita tahu pula bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat. Segala amal-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan jerumuskan diri kita ke dalam orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu orang-orang yang berpuasa namun tidak ada perubahan di dalamnya, baik itu dalam segi perkataan, perbuatan, ataupun sikap. Puasa yang seharusnya dapat membentengi diri dia dari nafsu dunia dan kemudian mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia dapatkan. Maka celakalah orang-orang yang seperti ini. Sahabat Rabbani TV yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak bagaimana para salafus salihin terdahulu dalam menyikapi bulan Ramadan? Mereka bahkan sudah mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh dari sebelum Ramadan itu datang. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan ini. Sahabat Rabbani TV yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak bagaimana para salafus salihin terdahulu dalam menyikapi bulan Ramadan? Mereka bahkan sudah mempersiapkan bulan Ramadan jauh dari sebelum Ramadan datang. Karena kenapa? Karena mereka tahu di dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan, nikmat dan rahmat yang begitu luas. Sebelum Ramadan datang, mereka sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, setelah Ramadan datang, mereka mengisinya dengan amal-amalan saleh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan dalam menjalani puasa diimbangi dengan amal-amalan yang baik. Setelah Ramadan berlalu, mereka menutupnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima segala amalan mereka dan juga menerima taubatan mereka. Kemudian setelah Ramadan datang, tak henti-hentinya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar diistiqomahkan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan serta amal-amal saleh dalam bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan berlalu, mereka menutupnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diampuni segala dosa-dosa mereka. Nah, setelah Ramadan ini berlalu, apakah para salafus salihin ini merasa puas, merasa bangga, merasa suci? Tidak, teman-teman sekalian. Bahkan para salafus salihin ini merasa cemas, merasa was-was kalau Allah tidak mengampuni segala dosa-dosa mereka ataupun menerima segala amal-amal kebaikan mereka. Nah, sikap yang seperti inilah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Nah, teman-teman sekalian, sikap yang seperti inilah yang seharusnya kita bangun dalam diri kita. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diboncengi dengan rasa sombong, angkuh ataupun ria. Sekarang teman-teman sekalian, mari kita muhasabah diri. Kita lihat diri kita apa yang sudah kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Atau jangan-jangan kita sudah mempersiapkannya tetapi di bidang lain, yaitu dalam mempersiapkan hal-hal yang berbau dengan duniawi, yang bukan merupakan tujuan utama dari bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita tekadkan dalam diri kita bahwa di bulan Ramadan ini harus ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi diri kita, sehingga kita nanti bisa melewatinya dalam keadaan suci bersih layaknya keluar dari seorang rahim ibu. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.